Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 145. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, ada hukum gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau gunnah aja ya, atau nun musyaddadah. Sebab ada nun yang bertasydid. Cara membacanya, nun ini didengungkan secara sempurna. Jadi bunyi N tahan kurang lebih 2 harokat sampai ada getaran ke hidung. Innal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu mim. Maka cara membacanya, alif lam dibaca dengan jelas atau dinamakan dengan idhar qomari. Innal muna, nama tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf nun. Cara membacanya, panjang nunnya 2 harokat saja. Innal munafiqi. Qi berikutnya di sini ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh. Cara membacanya dipanjangkan qafnya 2 harokat. Innal munafiqina fid. Fi jika berhenti di fi hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab huruf ini adalah huruf ya sukun. Ya sukun atau huruf mad didahului baris kasroh maka panjang 2 harokat. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja, fi. Jika terus madnya ini gugur. Kenapa? Karena ada al-iltiqa syakinain atau pertemuan 2 huruf sukun. Apa saja huruf sukunnya? Ya sukun huruf mad, kemudian dal sukun. Karena pada dal tasydid ini ada dal sukun dan dal fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyinya. Oleh karena itu ini proses lepasnya itu disebut dengan takhallus bil hadfi. Jadi kalau wasal fa-nya nggak ada pemanjang, pendek ya. Fid. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf dal. Cara membacanya, alif lam tidak perlu dibaca. Atau alif lam syamsiyah ini biasa disebut dengan idgham syamsi. Fiddar. Ro sukun dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Cara membacanya, ro dibunyikan dengan tebal. Fiddarkil. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah. Maka cara bacanya, lam sukun ini dibunyikan dengan jelas atau biasa kita sebut dengan idhar qomari. Fiddarkil as. Sinnya dialirkan, suaranya dialirkan nafasnya, dan ini punya ciri khas sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sofir. Sofir itu artinya ada desis seperti suara ular. Al-asfali minan. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf nun. Maka cara bacanya adalah alif lamnya tidak dibaca atau kita masukkan langsung ke huruf berikutnya. Biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Minan. Nunnya dinamakan dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung.
bunyi N-nya tahan sampai ada suara masuk hidung. Minan nar. Jika berhenti di sini, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah alif yang didahului baris fathah. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf ra. Sehingga jika berhenti, nunnya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Minan nar. Jika berhenti, ra-nya ini disukunkan dan dibaca secara tafkhim. Karena sebelum huruf ra yang disukunkannya ada huruf yang barisnya fathah. Maka dibacanya ra-nya ditebalkan, pangkal lidah kita angkat. Minan nar. Namun beda halnya ketika tidak berhenti atau wasol ya ke kalimat berikutnya. Ra-nya ini tetap berharokat kasroh, sehingga untuk menentukan tebal tipisnya atau tafkhim tarqiqnya tinggal lihat saja harokatnya, karena di bawah tipis kalau wasol. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga meneruskan bacaan. Walang ada hukum ikhfa aqrab, karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ta. Maka nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai dengung. Jadi ujung lidah kita sudah mau menyentuh pangkal gigi seri atas. Wala, dengungnya masih sedikit, suara yang masuk hidung masih sedikit. Wala tajidalahum. Kemudian ada hukum idhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf nun. Cara membacanya, mim dibunyikan dengan jelas. Wala tajidalahum nasi. Si mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun didahului baris kasrah. Cara membacanya, shad dipanjangkan 2 harokat. Nasira. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya ini berbaris fathah tanwin. Cara bacanya, ra dibunyikan dengan menebalkannya. Nasira. Jika berhenti di ra, hukumnya ini adalah mad iwad. Sebab ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakafkan. Cara bacanya, baris 2-nya ini jadi 1 jadi fathah dan panjang 2 harokat. Nasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wala tajida lahum nasira. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan cara baca dari lam jalalah ini, tafkhim atau tarqiq ya. Kemudian sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.